Shalom semuanya. Salam sejahtera, damai sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita dan melancarkan jalan Anda. Saya hari ini akan bersaksi kepada kita sesama anak Tuhan, maupun yang baru masuk atau yang baru-baru percaya Tuhan Yesus. Mari dengar kesaksian saya agar iman Anda semakin dikuatkan. Oke, saya akan cerita asal-usul saya. Saya berasal dari Kecamatan Semparu, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Saya adalah keturunan Tionghoa, bapak saya Cina, dan mama saya adalah Banjar. Tetapi saya ikut bapak saya. Jadi boleh dibilang saya keturunan Cina, dan saya bisa berbahasa Hakka, Melayu, dan Inggris, dan Mandarin. Saya ingin mengawali cerita saya pada awal cerita di mana Tuhan Yesus menyelamatkan jalan hidup saya. Pada mulanya ini pada saat saya bekerja di Taiwan. Setelah pulang dari Taiwan setelah pulang dari Taiwan selama 5 tahun adalah sedikit uang untuk saya berbuka usaha. Jadi saya buka rumah makan. Setelah muter-muter beberapa tempat, saya ajak seorang teman. Akhirnya terpilihlah suatu tempat di Singkawang, kota Singkawang. Akhirnya saya buka rumah makan. Saya beri nama rumah makan itu Rumah Makan Zaman Now. Buka peralatan dengan sayur-sayur yang lumayan seadanya. Hari pertama buka lumayan ramai ya. Sampai bulan pertama, kedua, ketiga merasa tak puas dengan hasil yang ada. Akhirnya saya tambah lagi satu. Saya buka lagi satu. Akhirnya ada 2 rumah makan saya, juga Rumah Makan Zaman Now. Cuman yang pertama bukanya di Tugu Naga, Singkawang, dan yang keduanya saya buka di Pasar Jalan Kurau, Pasar Turi, juga Rumah Makan Zaman Now. Buka. Akhirnya sampai ada satu titik, mungkin setelah 3 bulan 4 bulan, bulan keempat ini masalah mulai datang, dimana pagi-pagi terdapat CD celana dalam sepertinya celana wanita itu ada di depan rumah makan saya yang di Tugu Naga. Dan juga ada pasir kuning, selalu ada itu. Tiap pagi harus disapu. Tapi beberapa orang paranormal ini menyatakan bahwa rumah makan saya itu diganggu. Begitu juga saya ini diganggu. Akhirnya saya disuruh oleh tukang masak saya. Tukang masak saya ini yang bawa saya itu tukang masak yang ketiga. Tukang masak pertama hanya kerja 3 hari, katanya ingin menolong saya membuat resep saja. Jadi saya antar dia pulang, terus ganti lagi tukang masak yang kedua. Akhirnya tukang masak yang kedua ini menyarankan saya untuk ke paranormal, untuk menanyakan situasi tempat saya. Ya, pertama-tama saya tidak mau, karena saya pikir paranormal ini kita sendiri tahu itu kebanyakan berkolaborasi bersama setan. Jadi saya tidak mau. Oleh karena semakin hari kayaknya semakin diganggu. Ada aja itu depan toko itu, depan rumah makan itu ada aja celana dalam lah, pasir lah. Akhirnya saya menuruti kakak itu untuk ke rumah paranormal. Rumah makan saya buka makanan muslim, yaitu makanan halal ya. Jadi tukang masaknya semuanya adalah muslim. Jadi saya dibawa. Tanya, saya tanya, katanya saya ini mempunyai
karyawan cewek katanya mempunyai katanya saya mempunyai katanya karyawan saya mempunyai ilmu, yaitu pengasih dan pemikat yang selalu mengganggu saya. Dia kata saya terkena pengasih dia. Jadi nenek paranormal ini yang saya datangin ini memberi saya 3 kantong plastik, satu buat cepret-cepretkan di toko, satu buat minum, dan satu taruh di sayur, di kuah ya. Oke, akhirnya saya taruh dan saya ada minum juga. Hari pertama kedua oke lah, tapi setelah dipakai selalu ada saja yang nggak kena, selalu ada aja yang masalah. Maaf, video ini saya edit sedikit, saya potongnya biar cepat karena kesaksian saya ini agak lama. Akhirnya saya minum air, dia merasa nggak enak. Akhirnya saya balik lagi, balik lagi tanya lagi sama nenek dukun ini, tapi dia tidak mau disebut nenek dukun. Akhirnya lama-lama dikasih kantong itu terus, kantong itu terus, sampai akhirnya yang air untuk antara 3 bungkus ini, air untuk taruh di sayur itu malah saya juga minum. Karena saking larisnya, ingin rumah makan laris, dapat duit banyak, otaknya duit saja dulu. Nah, hanya setelah minum, hanya saya mulai ada rasa takut, khawatir, dan ketakutannya sangat. Dan saya selalu mendengar omongan dari nenek dukun ini, sampai akhirnya dia memaksa saya untuk memasak susuk. Tapi saya tolak. Saya terpikir terus, dalam 3 hari saya terpikir terus, aduh kenapa ini ada dorongan dari batin, seolah jangan ada yang mengatakan ayo cobalah, jangan ada yang ayo cobalah, jangan. Karena tersiksa oleh pikiran itu, karena bisnis juga semakin kurang. Oke lah, saya pikir saya cobalah. Kalau nggak berhasil ya tinggal buang kok, saya pikir. Ya mana tahu bisnis lancar itu kan, pikiran saya. Lagian saya melihat latar belakang dia cerita bahwa dia itu umroh dan haji sudah beberapa kali. Jadi saya ikut saja, saya percaya dengan iman dia. Nanti nggak beres deh, tinggal suruh buang atau gimana. Hanya besoknya saya menyatakan oke. Dia minta uang 2 juta, saya ke rekening bank, saya tarik 2 juta, saya kasih. Pas itu dia minta bunga merah 7 macam sama sarung ya. Sama sarung kalau nggak saya ingat saya. Hanya saya ke rumah dia, saya disuruh mandi bunga itu. Habis mandi bunga itu, sarungnya dilipat dan dibuang. Akhirnya saya disuruh berbaring. Saya tidak melihat barang itu yang katanya susuk itu. Saya baring, saya tidak melihat. Kalau nggak salah ya, dia taruh di pertama kalau di mana ya dia taruh di sini, 1, 2, terus ketiga sini, dan keempat sini. Terus kepala saya disentuh sedikit, dan di sini juga ditaruh 1. Ya saya ikutin lah. Terus besok paginya ya setelah selesai melakukan pemasangan itu, besok paginya saya kembali bekerja di toko. Ya saya seperti biasa, saya tidak merespon dan tidak mengingat apa yang tadi pasang di wajah saya atau di kepala saya atau di badan saya, tubuh saya. Karena 1 hari, 2 hari, 3 hari merasa nggak enak lagi perasaan, saya balik lagi. Setiap kali balik itu uang saya kasih 50.000, dia tidak minta apa-apa. Balik lagi, saya tanya kenapa nggak enak perasaan ini. Terus dia jampi dilihat, katanya saya tidak mempercayainya dan tidak memikirkannya. Oke lah,
Terus saya balik lagi, hanya saya coba memikirkan dan mempercayainya. Hanya selama 1, 2, 3 hari itu memang saya potong pangkas rambut dulu. Setelah 2, 3 hari memang ada merasa enak ya. Tiap yang melihat, wah kayak gimana, kayak tertarik. Soalnya kata nenek dukun itu, badan kita, muka kita ini akan terpesona dan terpancar karismatik, nampak cantik lah, ganteng lah, apalah. Ya saya nggak peduli, yang penting bisnis saya lancar, itu saja. Haleluya, haleluya. Nah, terus kemudian saya coba lagi hari keempat dan hari kelima, ternyata namanya pakai barang setan, pasti musuhnya juga orang yang sama, yaitu orang yang menggunakan setan juga. Saya sedang ngopi nih di pasar nih, habis belanja untuk rumah makan saya. Lagi duduk nih, lagi ngopi. Tiba-tiba datang ada satu orang, lihat, langsung dia duduk dan dia kayak jampi-jampi ya. Tapi dia tidak pakai suara kecil, dia pakai suara agak besar, kayak, tapi bahasanya Arab. Saya tidak tahu dia bikin apa. Mungkin dia lihat muka saya ada yang aneh atau terlalu ganteng apa. Tapi hati saya rasanya tidak tenang. Saya tahu saya mulai diserang. Ya saya santai aja. Tak lama dari itu pulang, saya merasa orang lihat gua aneh. Mungkin ada yang kayak takut, kayak penasaran, macam-macam. Akhirnya saya mulai kacau. Saya mulai minum arak. Saya mau semakin gimana, nafsuan, karena yang dulunya karyawan saya seorang wanita yang katanya mempunyai ilmu, bukan saya musuhin, malah saya semakin rapat sama dia, malah saya semakin dekat, yang mana dia akhirnya ujung-ujungnya ketahuan ya, korupsi makan keuangan rumah makan saya, pendapatan saya. Karena pas terakhir 80.000 uang kurang berhasil dikocek, ditaruh dalam kantong dia pada saat saya datang. Akhirnya malam itu saya marahin dia, akhirnya saya pecat. Emosi saya semakin meluap-luap, karyawan saya satu persatu saya marahin, dan banyak yang berhenti. Bahkan ada yang karyawan saya, ada yang mengajarin cara mengambil uang gimana untuk korupsi. Saya semakin kacau. Akhirnya rumah makan saya tutup. Saya pernah kembali ke rumah nenek dukun itu untuk menyuruh dia membuang susuk itu, tapi malahan saya tambah parah ya, makin tambah parah. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak ke rumah nenek dukun itu lagi. Saya pulang kampung, begitu di situlah batin saya disiksa. Adik-adik saya, keluarga saya melihat saya, menerima saya seolah-olah ketakutan. Akhirnya saya tahu bahwa dia ada pergi ke Sinsang, tanya Sinsang bahwa saya ada memakai barang. Akhirnya dia tahu, dia pulang ke rumah. Akhirnya dia sengaja menyinggung saya atau mengejek saya pada saat saya sedang duduk di kamar, dan dia bersama seorang teman bermain catur, yang mengatakan bahwa ada pasang apa, ada pasang ini, akhirnya membuat hati saya kacau. Saya hampir gila. Akhirnya saya dibawa kepada seorang suhu oleh teman adik saya yang bermain catur itu. Akhirnya saya dibawa ke Tebas Sinsang Tebas ya, saya tak perlu menyebut namanya. Akhirnya saya ceritakan. Akhirnya dia tahu, katanya bahwa saya ini memang ingin dijadikan sebagai anaknya oleh nenek dukun itu, sebagai lumbung uangnya, bekerja untuk dia, mau diangkat lah gitu. Haleluya. Akhirnya suhu itu memberi saya rokok.
Saya isap, katanya untuk menghilangkan bau-bau yang selalu mengikut saya itu. Apabila orang dekat sama saya, orang itu akan mencium bermacam-macam bau. Ada bau bangkai, ada bau apalah. Terus saya dimandiin air bunga, air matcho itu, terus daun merah itu beserta apa lagi itu. 3 macam itu daunnya. Hanya saya mandi terus saya disuruh bawa sarung. Beli 3 bawa sarung. Hanya saya mandi itu hari kedua ya. Hanya saya mandi hari pertama saya tidak, cuma saya disuruh persiapan barang-barang itu seperti handuk, sama bunga-bunga sama matcho tadi ya. Hari pertama saya kasih 50.000. Hari kedua baru saya mandi, saya diberi pengobatan rokok tadi. Akhirnya saya kasih 200.000 untuk hari keduanya. Dan setelah pulang memang 1, 2, 3 hari ini agak enak lah. Cuman dia ada katanya dalam satu syarat, dalam 1 tahun tidak boleh melewati kota Singkawang. Akhirnya dalam 1-2 bulan di rumah, namanya pengangguran di rumah itu, namanya orang tua itu mulutnya kan, gak tahan. Akhirnya cobalah untuk mencari kerja. Diajak oleh seorang teman mempunyai usulan untuk bekerja di suatu tempat, yaitu di Sungai Ruk. Sungai Ruk dekat Sungai Keran di daerah Pasir Panjang, kawasan di situ ya, tidak jauh. Akhirnya daripada saya nganggur, kira saya kerja. Saya kerja di sana selama 3 hari dengan motor yang boleh dibilang buruk. Saya coba, ternyata saya sudah melarang pantang itu. Akhirnya orang melihat saya mulai aneh-aneh lagi. Saya bekerja di situ 1 hari, 2 hari, akhirnya hari ketiga itu motor saya mogok. Dimana hari ketiga itu saya memutuskan untuk berhenti bekerja. Jadi saya bermotor, ternyata di tengah jalan motor bensin saya habis. Tak ada bantuan. Akhirnya saya mengingat ada seorang wanita yang diaruk. Ternyata wanita itu sangat baik dan dia juga anak Tuhan. Akhirnya dia datang dan menjemput saya dan memberi uang 10.000 untuk membeli bensin. Akhirnya saya hidupkan motor saya. Tentang susah hidup ya motor itu. Namanya biasa modifan. Pas motor itu hidup, akhirnya saya pulang bersama dia. Last terakhir dia pulang dulu. Sampai ternyata dia ada punya minimarket. Rumah dia itu ada minimarket, boleh lumayan ya, rame juga tokonya. Akhirnya saya pulang. Mungkin dia sudah melihat saya. Akhirnya dia tahu mungkin saya ada apa. Akhirnya dia dicat dan dia balas. Dia tidak balas kepada saya, tapi dia bikin status, katanya, kerjalah dengan rajin agar bisa menutupi kejelekanmu. Dari kata di situ akhirnya saya tahu saya ada masalah. Akhirnya ternyata dalam 3 hari itu saya ada bekerja setengah hari, dimana hari sisa waktunya itu saya pending, yaitu menunggu keputusan untuk diterima. Sampai menunggu setengah hari itu saya berhasil bekerja. Akhirnya saya dikasih 50.000. Saya pakai uang 50.000 itu untuk ongkos pulang. Akhirnya sampai di rumah malam itu. Sampai di rumah pas pada waktu itu musim corona ya, musim corona. Akhirnya banyak teman sekampung saya mengajak untuk bikin konten. Kebetulan saya ini ada YouTuber pada waktu itu. Subscribe saya 6.000 lebih, lumayan ya. Saya diajak bikin video, lumayan pada hari waktu itu, banyak subscriber, banyak pengikut apa segala. Akhirnya saya kemana saja orang ajak, saya kemana saja, ke Kopitiam, mau dia ajak teman ke rumahnya, mau bikin konten film. Tujuan saya hanya satu. Saya pikir ya mana tahulah ada orang yang bisa menolong saya, karena otak saya pikirannya sih hanya kacau terus.
Ya mana tahu ada orang yang bisa menolong saya ke bawah kemana gitu untuk membuang segala negatifan yang ada di tubuh saya. Ternyata tidak. Justru saya diajak kemana-mana ini, muka saya ini ingin dijadikan tontonan, untuk dijadikan ejekan. Ke warung kopi, ke tempat-tempat ramai untuk bikin konten film, ke rumah teman-teman. Saya selalu diajak, dan kadang-kadang lagi duduk di depan rumah saya sendiri ada yang datang tiba-tiba rame. Nah, itu nggak tahu, itu tujuannya pasti ngejek atau melihat muka saya. Saya tidak apa, saya terima saja mereka, karena pikir saya mana tahu mereka bisa menolong, agama mereka bisa menolong, itu pikiran saya. Tetapi semakin hari, bukan mereka ingin menolong, makin semakin banyak ejekan. Akhirnya saya sadar, tidak ada keselamatan sudah, tidak ada. Karena apa? Saya jumpa lagi seorang teman, yaitu saudara saya sendiri ya di kampung. Saya ceritakan semuanya. Saya dibawa lagi ke satu tempat, yaitu teman-teman ya, dia rumah dia di Selindung. Saya ceritakan ke dia, ternyata dia sendiri mengalami hal yang sama, yaitu dia mengalami paranormal. Ada sesosok yang mengikuti dia. Dia harus ingin dijadikan dukun, tapi dia tidak mau menjadi dukun. Dan ternyata dia juga ingin mencari seorang paranormal untuk membuang sosok itu agar tidak menjadi dukun. Akhirnya kami bareng lagi sama dia pergi ke Selakau. Ternyata di situ ada seorang paranormal. Sampai di sana teman saya malah kesurupan, belum apa-apa, karena ingin menentang dukun yang sedang ingin menyembuhkan kami itu. Sampai ke bagian saya diterawang, saya suruh dihadap ke belakang, terus dia tutup muka dia pakai kain hitam, terus dihidupkan satu lilin. Katanya saya tidak ada, tapi barang itu ada, tapi katanya tidak ada. Saya bingung, saya dikasih 9 macam barang untuk katanya ritual membuang ini, katanya hantu atau setan yang di badan saya ini. Yang saya susuk itu katanya, kalau saya ingat saya buah pisang, seingat saya ya, air putar waktu maghrib, dan beberapa macam bunga. Nah itu saja. Karena hari awal saya nanya saja, saya kasih 30.000. Malam ya waktu itu saya pergi, hanya saya pulang. Malamnya saya pulang. Hanya sampai di rumah saya tidak pergi lagi, karena saya pikir kalau saya balik lagi nanti juga hasilnya sama. Saya ceritain lagi di kampung saya ya, kali ini di kampung saya sama saudara saya. Dibawa lagi ternyata saya ke Senseng ya, sebuah kampung di kecamatan Tebas ya mungkin, di kecamatan Semparu. Akhirnya di kecamatan situ, sampai situ saya ceritakan kepada dia seperti awal saya datang kepada paranormal yang lain. Akhirnya menerawang. Katanya juga sama, saya ingin dijadikan anak, saya ingin jadikan lumbung uang sama situ nenek dukun yang pertama yang memasang susuk ini. Akhirnya saya disuruh cari bambu yang berada di Pekong, itu bambu kuning, air kelapa, dan beberapa macam barang kecil-kecil lainnya, dan beberapa macam bunga ya, 7 macam bunga. Setelah saya mandi, saya minum kelapa di bagian esoknya, dan saya cuci muka dengan bunga itu. Katanya tidak boleh minum atau segala macam, dan tidak boleh makan babi. Nah, 2 pantangan itu. Tapi setelah saya melakukannya, besok atau lusanya, karena waktu itu saya masih minum, 1 hari saya tidak minum, 2 hari, 3 hari minum, keempat harinya saya minum arak. Minum arak maksudnya, minum ini. Saya merasa nggak enak lagi. Balik lagi, dia minta lagi, suruh saya cari bambu bunga 7 macam.
bambu bunga bambu sama bunga 7 macam, dan beberapa barang kecil lain lah. Waktu itu masanya Idul Fitri ya, besok mau Fitri, karena saya pikir dia mau Idul Fitri, saya juga dapat pinjaman uang. Saya kasih 300.000 untuk dia modal untuk beli barang-barang bikin kue. Akhirnya saya kasih. Tapi dukun itu selalu berpesan agar selalu balik lagi untuk check up ke sana. Tapi saya tidak ya. Itu kayaknya dokter ya, harus check up terus. Tapi tidak, karena saya tahu kalau dia ampuh 1 kali saja udah selesai. Ini kalau berkali-kali lain udah tujuannya. Akhirnya saya hampir putus asa. Akhirnya seorang teman saya pulang dari Batam. Saya jemput dia di pasar Semparo. Pas ketemu dia bilang, kenapa sekarang sangat kurus? Saya bilang sakit batin. Mungkin dia sudah tahu. Saya bilang sakit kalau tidak salah. Akhirnya saya bawa dia dengan motor King sampai ke rumah. Selang beberapa hari dia melihat ada aneh. Akhirnya dia menasihatkan saya, percaya Tuhan Yesus saja, jangan percaya yang enggak. Waktu itu saya tidak percaya, karena saya tahu Tuhan Yesus itu ya sekadar gimana. Kalau ke gereja pun dulu ikut-ikut saja gitu kan. Iseng-iseng kayak lihat cewek waktu itu. Saya pikir gua apa kalau berdoa sama Tuhan, bukan langsung ditolong juga, nggak ada hasilnya. Saya pikir waktu itu sebelum saya bertobat, sebelum saya terima Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya saya pikir-pikir, kenapa saya marah? Kenapa saya tidak mencoba untuk cari tahu dulu siapa Tuhan Yesus? Karena dia sudah menyarankan teman yang dari Batam itu untuk melihat kesaksian. Akhirnya saya menyaksikan kesaksian orang yang diselamatkan Tuhan Yesus di YouTube. Akhirnya saya menonton salah satu kesaksian yang membuat hati saya tersentuh. Begitu banyak firman Tuhan yang menyatakan, akulah jalan terang dan kebenaran dan hidup, tak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Tuhan Yesus. Terus ada lagi firman yang menguatkan aku, katanya, roh di dalam tubuhmu adalah lebih besar dari roh yang di dalam dunia ini. Karena orang yang percaya Tuhan Yesus itu Roh Kudus bersemayam di dalam tubuhnya. Karena jika Anda percaya, sekecil seperti biji sesawi saja, Anda bisa menyuruh pohon kayu ini tertancap ke tengah laut. Apalagi pikir saya kalau saya percaya full. Akhirnya saya baca lagi, nonton lagi videonya. Banyak firman Tuhan yang sangat luar biasa yang menguatkan saya. Saya cari lagi firman Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Saya cari lagi. Dan terakhir kali akhirnya saya menonton salah satu kesaksian dari Tony Daud ya. Di situ ada doa untuk melepas kutuk, melepas ajim-ajimat, dan melepaskan segala mantra-mantra. Akhirnya saya ikutin. Di situ saya ikutin, saya merasa ada sesuatu yang lepas. Tapi tidak sepenuhnya, karena saya tidak mengucap untuk mengakui Tuhan Yesus waktu itu. Akhirnya saya nonton lagi kesaksian, sampai ada satu video yang bikin saya terharu, di mana dia dilepaskan kuasa gelap oleh Tuhan Yesus. Dia ditolong oleh Tuhan Yesus. Tapi saya tidak ingat video itu sampai titik itu. Akhirnya saya mengaku bahwa Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Saya merasa ada sesuatu yang masuk dalam tubuh jiwaku, yang merasa kayak gimana ya, sangat enak, damai banget. Tapi saya nangis. Tiba-tiba saya mendengar ada suara bisikan. Karena saat saya mengaku bahwa Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan dan Juru Selamat saya itu setelah 7 hari ya.
7 hari, karena hari pertama saya menonton kesaksian itu saya sudah yakin tapi tak berapa yakin mengikuti Tuhan Yesus. Saya nonton selama 7 hari, akhirnya hari ke-7 saya mengaku. Pas saya mengaku bahwa Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan saya mendengar ada suara bisikan bakar itu, yaitu suara bisikan yang dibisik dari Tuhan kepada saya. Saya yakin itu adalah suara Roh Kudus yang menyuruh saya untuk membakar barang-barang jimat yang dikasih oleh dukun sama sinsang. Sinsang itu adalah suhu ya, atau dukunnya orang Cina. Sama, dia juga dukun. Cuman bedanya kalau suhu ini pajangnya di rumah, di depan rumah. Kalau dukun ini kebanyakan di belakang atau di kamar. Disuruh bakar, akhirnya saya kumpulkan. Beberapa kali ya saya ragu untuk membakarnya. Sampai ada satu waktu saya membakar, saya kumpulkan nih barang-barang jimat apa segala macam. Saya bakar dengan daun pisang. Ada yang pakai minyak wangi, ada yang pakai galungan jimat, kertas merah untuk ditaruh di dalam, dan beberapa barang lain. Kumpulkan, saya bakar semua. Tapi saya doa dulu. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan Yesus menghancur dan memusnahkan segala roh jahat dan segala kuasa-kuasa gelap. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saya ingat saya doanya seperti itu. Akhirnya saya bakar semua, tak ada sisa. Sampai terakhir selesai pembakaran, saya merasa ada serangan. Dada saya merasa kayak gak enak. Napas saya seperti ada yang tersendat, susah napas gitu. Akhirnya saya berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, usir segala kuasa gelap dan kuasa kejahatan setan dan kuasa-kuasa yang mengganggu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Pergi dan nyala, amin. Doa saya seperti itu, kalau seingat saya, kalau tidak salah itu ya. Perlahan-perlahan sakit itu hilang, haleluya, puji Tuhan. Akhirnya saya mendengar ada bisikan. Bisikan ini berbahasa Cina, itu bahasa Hakka ya, bahasa kampung. Dia tanyakan, kamu pakai ilmu apa? Kenapa kuat sekali? Jadi saya balas dalam hati, saya tidak menggunakan ilmu apa-apa, tapi yang di dalam diri saya itu adalah Tuhan Yesus. Yang kamu lawan ini adalah Tuhan Yesus, saya bilang seperti itu. Ya, saya balik lagi ke kamar saya karena merasa aman sudah. Saya baca lagi firman Tuhan. Sampai ada waktu saya cari Alkitab lagi, karena saya tidak mempunyai Alkitab, karena saya ingin tahu apa isi Alkitab itu tentang Tuhan Yesus. Akhirnya satu hari saya dapat Alkitab, boleh bilang Alkitab yang tak terpakai, karena adik saya ingin pindah rumah. Alkitab itu dibuang di luar karena mereka tidak mengimani. Saya ya tidak apa-apa, jadi saya ambil. Saya sangat bersyukur karena saya bisa memiliki Alkitab. Saya baca, ternyata Alkitab mengandung perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama itu ya ternyata menceritakan di mana bumi dan langit diciptakan oleh Allah, sampai kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, dan sampai kepada Nabi Musa, Nabi Daud, dan hakim-hakim dan sebagainya. Dan di perjanjian baru ternyata mengisahkan tentang Tuhan Yesus, Yesus Kristus. Saya membaca dari awal sampai penghabisan satu kali. Sekarang saya mulai lagi dari awal karena saya ingin menaruh semua firman Tuhan di dalam otak saya. Akhirnya merasa enak. Akhirnya saya ada satu semangat untuk kembali hidup kembali. Saya semangat, dan ternyata setan tidak menyerah begitu saja. Saya pergi kebun, bekerja, cobalah untuk menanam cabai sedikit, cili ya, cabai ya, cabai kalau bahasa Jawanya.
ternyata masih ada yang datangin saya. Katanya ingin menentang ilmu saya apalah, karena pada saya tidak punya ilmu, saya tidak mempercayai itu. Tapi ya tetap saya lain nih, karena dia orang sekampung ya, teman. Kadang bahkan datangnya bukan satu orang, kadang-kadang bawa sampai 6-5 orang. Itu nggak tahu ngelihat muka sih, nolong enggak, tapi malah tambah masalah, pusing kepala saya. Terus orang lagi kerja lagi diganggu. Nah, itu yang bikin emosi ya. Tapi saya sabar. Karena kalau sudah percaya Tuhan Yesus itu pasti ada damai, bahagia itu yang tertanam dalam hati itu. Walaupun situasi gimana pun emosinya itu, kita tidak bisa marah. Itu heran ya, kalau sudah percaya Tuhan Yesus itu ada damai itu, ada rasa bahagia itu menempel. Makin ditekan, makin dibenci orang, makin kita sabar makin. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Ada sampai satu titik dimana ya cabai juga segitu-gitu, makan untuk beli rokok waktu itu ya pun nggak cukup. Akhirnya saya berpikir untuk pergi, untuk keluar ke Malaysia, gak tahu kemana. Cuma waktu itu saya masih minum, saya masih merokok. Tetapi saya selalu berpikir bagaimana agar aku bisa berhenti merokok dan minum ini. Akhirnya ada satu teman dimana saya pernah menceritakannya, saya ingin dibaptis. Kebetulan saya mempunyai seorang teman yang stroke, disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Dia ingin ikut dibaptis juga di kota Singkawang. Gereja itu gereja apa lupa saya, itu Jalan Roban ya. Kalau dari arah Singkawang itu belok Jalan Roban, belok ke kanan ya, di lampu lalu lintas itu. Akhirnya saya daftar, nama saya Bong Ji Chen Chinese-nya. Saya daftar, akhirnya saya ikut KKR juga hari pertama. Setelah berhasil KKR, akhirnya keesokan harinya di Jalan Tani di sekolah di Singkawang pada tanggal 23 Desember saya dibaptis. Haleluya, puji Tuhan. Saya dibaptis. Ternyata saya pikir habis dibaptis sudah selesai. Ternyata saya harus memikul salib. Saya terbelenggu dan melawan segala yang namanya hawa nafsu dan tekanan batin. Ternyata setan tidak menyerah. Namun saya lawan, rokok saya lepas, minuman keras saya lepas, pikiran jorok saya lepas, aktivitas jorok saya lepas. Akhirnya saya menjadi orang yang terang. Haleluya. Karena merasa saya sudah tenang dan sudah aman, akhirnya saya memutuskan untuk mencari modal untuk bikin rumah, untuk beli tanah. Rumah dan tanah yang ingin saya beli ini nanti saya bangun di samping gereja. Di samping gereja, karena saya sudah berpikir hidup mati saya untuk Tuhan Yesus. Jadi kalau rumah dekat gereja, saya setiap minggu saya bisa pergi ke gereja. Akhirnya sampai sekarang dapatlah satu lowongan kerja, yaitu mantan bos saya, anaknya buka usaha, yaitu rumah makan. Kalau di Malaysia itu rumah kopi tiam ya. Akhirnya saya datang dan disinilah sekarang posisi saya. Jadi sementara ini dulu bersaksi yang bagian pertama. Mungkin saya akan bersaksi kembali lagi setelah Tuhan mengizinkan saya kembali, dimana saya ingin menasehati Anda, jangan pergi ke tempat paranormal itu dinakodai atau digerak, dimotori oleh setan. Begitu juga setan dinakodai atau digerakkan oleh orang itu. Jadi kedua-duanya sama. Setan ini di dalam firman Tuhan adalah bapa dari segala kebohongan, dari segala dusta. Jadi orang yang pergi ke paranormal itu adalah orang korbannya
dibohongin. Kuasa setan memang ada, tapi hanya untuk berbuat di kepala kita. Karena intinya setan kuasanya hanya berbohong dan menipu dan merusak batin kita. Batin kita itu batin yang kita berpikir, dari pikiran kita yang menyatu dengan batin itu ingin dikacau sama dia. Jadi kalau pikirannya kita sudah dikuasai, kita akan menjadi alatnya. Apalagi kau sampai pergi ke tempat paranormal, kalau dikasih minuman seperti 3 bungkus itu, apa saja yang masuk dalam tubuh itu, jangan dimakan. Kalau bisa jangan pergi ke rumahnya lah. Tapi kalau harus pergi temanin orang atau saudara terpaksa, jangan menyentuh